Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa saffallahu lana min 'aqibatil jahilin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tidak ada yang jawab. Ulama saya mah kalau lagi ngomong gak dihadapin sama ibu-ibu. Iya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan balik lagi. Hadratul Mukarram wal Mu'awwam Syaikhi wa Syaikhina al-kiram, guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Amin Pak. Jangan sampai mentang-mentang cuacanya hujan, orangnya kebawa-bawa saja. Bo, balik ini. Mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Selalu Allah tambah-tambah keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj bagi Rasul. Mudah-mudahan apa-apa yang kita keluarkan, baik berupa harta, tenaga, pikiran, dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan. Amin. Allahumma amin. Juga yang
tidak saya lupakan, jangan sampai dilupakan, para aparatur pemerintahan setempat, baik sipil ataupun militer, dari mulai Bapak RT, ada Bapak RT ada? Mana? Mana? Yang mana RT-nya? Pak RT sini kan? Seorang pimpinan harus mencontohkan. Kenalkan Pak RT Arifin, silakan. Ayo jangan sembarangan jadi RT itu Pak. Padahal menggaji gak seberapa, tapi kerjaan Masya Allah belum lagi diomelin lagi sama warga, betul kan? Betul kan RT? Makanya yuk kita doakan RT kita. Doakan siap RT kita, siap. Bantuin saya ya. Ya Allah, jagalah bantuin dong. Jangan pilih, kalau pilih entah orang mana itu nggak tahu. Ya Allah, jagalah RT. Ya Allah, lindungi RT. Ya Allah, sehatkan RT. Ya Allah, sayangi RT. Jadi RT singkongan gede, jadi RT dimarahi Pak. Kalau kagak dapat DRT, yang disalahin mah RT. Betul kan RT? Semangat Pak RT. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Allahumma. Juga yang tidak saya lupakan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ini jemaah kalau dihitung 1 juta lebih. Terus sama rambut-rambutnya. Masya Allah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah berkat rahmat, kudrat dan iradah Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Salawat berangkaikan salam sejahtera, semoga senantiasa Allah selalu curah limpahkan kepada junjungan alam, kekasih hati pujaan jiwa baginda Rasul mulia Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in dan tabi'annya, mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan spesial artis. Kalau di sini bahasanya apa Pak? Sudah ngerti sudah? Sudah ngerti? Jawa? Arti Jawa? Inggris? Arti? Karena jamaah Taman Krakatau itu tidak bisa dapat sepele. Dari segi apanya pun luar biasa memang, sangat menonjol.
amat nih. Ya, sini. Ngomongnya gak lemas katanya di rumah. Sini. Emang ibu-ibu begitu Pak di mana-mana juga Pak? Di sana juga sama. Kalau saya lagi pekerja juga, di sana juga sama. Saya malah lagi murah, ya tapi aku juga pengen sebelah. Sini keluar dulu. Biar semangat ya. Biar jangan lupa nanti cantik. Betul. Nah, kalau apa saya begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Udah siap? Ya. Ada 3 bulan yang Allah berikan kepada kita khusus untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 3 bulan ini berturut-turut bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa. Kenapa hanya kita yang dikasih? Karena Allah tahu kita ini umat akhir, umat bontot, umat paling umat Huru anak bungsu, anak bungsu nyaho, emang sudah bisa jawab bisa ayo, anak bungsu ayo, anak bungsu ya, oke, jatuh anak bungsu. Anak bungsu kalau apa-apa itu kayak gitu bener kan? Kalau lagi itu bener kan? Anak bungsu kadang-kadang manja. Nyapu nggak mau, kepel nggak mau, masak udah, tapi giliran makan pengen enak. Itu anak bungsu. Kita juga sama umat bungsu, umat akhir, rada manja. Kadang-kadang ibadah males-malesan sholat, ogah-ogahan puasa, bolong-bolong baca Quran, kadang-kadang ngomongin orang tiap hari, tapi giliran mati pengen masuk surga. Betul tidak? Betul nggak Bu? Tapi biarpun anak bungsu itu manja, biasanya anak bungsu paling disayang sama orang tua, betul nggak? Betul nggak? Makanya anak bungsu untung-untungan. Kalau orang tuanya kaya, bungsu paling banyak bantuannya. Kalau orang tuanya miskin, bungsu paling belasak gitu. Bungsu. Kita juga sama umat bungsu. Paling disayang sama Allah. Mana buktinya Allah sayang sama kita? Diberinya kita 3 bulan oleh Allah, bulan yang sangat luar biasa. Pertama, Allah beri kepada kita bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Rajab litathhiril badan, untuk mensucikan badan kita. Sya'ban litathhiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Bulan Ramadan litathhiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Makanya 3 bulan ini yang termaktub dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dzunub wa hasilna qasid. Yang pertama Allah beri kepada kita bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini telah terjadi suatu peristiwa perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah abadikan ayat dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari waktu malam, dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus dimi'rajkan dari mulai langit 1 sampai ke Sidratil Muntaha dengan
waktu yang sangat singkat. Ada yang mengatakan 1/3 malam, bahkan ada yang mengatakan sebulannya baginda Rasul tempat beristirahatannya masih terasa hangat. Menurut logika tidak mungkin, menurut akal mustahil, tapi menurut keimanan apa yang tidak mungkin bagi Allah, jangankan seperti itu, jauh seperti itu Allah mampu. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ayo, itu begitu. Adem ya? Adem ya? Mari dong. Bu, saya nggak akan bahas perihal Isra Mi'raj. Kenapa? Karena saya yakin yang di sini ini rajin ngaji. Kelihatan dari mukanya yang rajin. Oh ya, Pak Ustadz di sini ada pengajar Pak Ustadz. Sudah berapa lama Pak Ustadz? Ini hadir semua segini. Hadir semua ya di sini. Alhamdulillah. Tapi agak terasa bohong ini. Emang bahasa juga begitu Pak Ustadz, di mana-mana juga. Kadang-kadang kita nggak sampai kering nungguin jamaah. Jamaah malah enak. Aduh, Masya Allah. Tapi terus saja Pak Ustadz ya. Yang namanya ya kebaikan kita bisa begitu memang. Kita kadang-kadang suka mikir-mikir sama kebaikan dan sama kebagusan itu juga. Itu makanya yang ya, jangan daya mikir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini panitia gawe-gawe tema akibat ini. Baru bisa waktu panitia. Marilah kita jadikan sholat berjamaah sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Dari siapa ini? Bukan. Emang dia dari sekarang apa mereka? Jadi keperluan yang Ustaz lagi sekarang. Kadang-kadang saya kalau jadi Ustaz bisa mikir, Ustaz ada sekarang apa yang kata pakai ini? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan perintah ibadah salat yang 5 waktu. Ini harus sesuai tema teman-teman sekalian. Nah, salat aja ya. Hikmah daripada baginda Rasul Isra Mi'raj yaitu mendapatkan perintah ibadah salat yang 5 waktu. Dan salat ini menjadi salah satu sarana untuk kita buat kita menghapuskan dosa-dosa di tubuh orang ya. Kadang-kadang kita mau sholat sunnah bayar, betul tak? Apa sholat sunnah bayar sunnah? Kadang-kadang ada istri rajin sholat, suami gak mau sholat, ada nggak? Ada. Yang mana suami? Coba lihat. Kadang-kadang ada suaminya yang rajin sholat, istrinya gak mau sholat, ada nggak? Ada nggak? Yang mana istrinya? Kadang-kadang istrinya rajin, suaminya rajin, anaknya mau sholat, ada? Ada juga. Istri rajin, suami rajin, anak rajin, waduh, mantu nggak mau sholat, ada? Oh, betul. Ayo. Terus. Bisa lagi? Hah? Terus enak ini banyak. Terus ini Pak. Berkah. Barangnya berarti ini.
Gimana? Pindah. Loh, siap? Loh, pindah ke rumah saya. Loh, siap. Sekarang, besok. Sekarang. Bapak-bapak di sebelah kiri, ibu-ibu di sebelah Ini kena ulang maling. Ini. Pencet. Terang video. Kenapa? Terang video. Sampun. Pencet. Masuk aja dulu. Udah bang, HP-nya basah, kamu kemana? Kenapa saya masuk ke dalam? Karena ibu-ibunya nggak mau keluar. Saya susul ke dalam. Tuman. Enak-enak di dalam sambil loncoran, saya masih bergemboran di luar. Pak minta tolong apa ini Pak? Ya, silakan ibu-ibu sebelah kanan, bapak-bapak sebelah kiri. Dimaklum saja, yang namanya juga lagi musimnya, nggak bisa dicegah-cegah. Mau ada pawang juga pengen sambal geledek. Dalam sejarah saya baru kali ini saya ceramah pindah-pindah. Ya, ini bisa buat bahan cerita nanti di masa depan. Alhamdulillah ini. Makanya nanti Pak RT, mana Pak RT? Sekarang kan lagi musim hujan, kondisi indoor. Bu, terus ada yang ingat sampai mana tadi saya ngomong? Borong. Hah? Sampai sholat. Sholatnya gimana katanya? Nggak ilok. Iya. Jadi yang namanya sholat itu adalah salah satu sarana buat kita menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ya itu tadi, karena sholat itu pahalanya luar biasa sehingga bawaannya malas aja. Betul Bu ya? Betul ya? Oh Masya Allah, suami rajin sholat, istri rajin sholat, anak rajin sholat, mantu gak mau sholat, ada latih pegawaian itu. Ya, dan mohon maaf ya ini, kadang-kadang nih dalam satu rumah itu ada aja yang gak sholat, ya kan? Betul nggak? Ada nggak? Padahal mohon maaf nih, jikalau dalam satu rumah ada yang gak sholat satu aja, itu yang satu bisa menghalangi keberkahan terhadap seisi rumah tersebut. Tuh, bahaya. Makanya urusan sholat mah harus saling mengingatkan, harus saling mengingat.
Kalau bapak punya anak gak mau sholat, ingetin Pak, tegur. Kalau ibu punya suami gak mau sholat, tegur Bu. Sudah ditegur sama ibu gak mau sholat aja, ancam. Sholat Pak, kalau nggak sholat saya nggak kasih jatah malam. Bapak juga sama, kalau punya istri gak mau sholat, tegur Pak. Udah ada urusan sholat Pak. Udah ditegur gak mau aja, ancam istrinya. Sholat gak lembur, kalau nggak sholat saya kawin lagi. Harus saling mengingatkan urusan sholat ya. Bu ya, Bu, 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 ning jabak atis, ning jero sumpah. Allah karim, tapi indah ya, indah. Alhamdulillah. Terus saya gini, balik ke sini. Cuaca mau kayak lumayan kayak ngaji di sebab orang bakal konsen, orang bakal konsen loh. Kok masih bisa namanya aki-aki? Waduh. Itu ya, Bu, sholat, sok, dan orang yang rajin sholat, orang yang menjalankan semua perintah Allah, Allah akan jamin keberkahannya, kebahagiaan bukan hanya di dunia melainkan akhirat. Dijamin kalau kitanya rajin sholat, keberkahan kita dijamin oleh Allah. Makanya Bu, orang yang rajin sholat itu hidupnya dijamin berkah. Contoh ustaz aja ustaz. Contoh ustaz ya. Pernah nggak dengar nggak ada ustaz yang mati kelaparan? Ada nggak? Pernah nggak dengar nggak? Pernah nggak dengar nggak ada kiai yang mati kelaparan? Pernah nggak dengar nggak? Kalau pernah nggak dengar mending berhenti. Ustaz, jadi ustaz, mending berhenti. Ustaz bangga, alhamdulillah rezekinya berkah. Kenapa? Sholatnya rajin. Betul. Jangan nyontohin sama ustaz itu lah, gak enak nih. Contoh saya aja nih. Bukannya sombong ya, bukannya sombong nih. Bukannya sombong nih. Mohon maaf. Alhamdulillah rezeki berkah. Ada aja rezeki itu. Ada aja rezeki. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu ya, wajar aja sih itu berkah. Penceramah sekali ceramah aja amplopnya lumayan. Bu, ceramah kalau banyak juga itu giliran bulan Muharram, bulan sama bulan Rajab. Bulan Habib bersama aja ustaz juga jepit. Apalagi kemarin tuh pas waktu musim corona, 2 tahun belum buka aja kayak baju basah. Tapi kan Allah memberikan saya rezeki bukan dari ceramah doang. Yang manggil ceramah nggak ada, yang mati banyak. Lumayan sekali berarti cepet. 5 orang yang mati kopek. Belum ada kok, belum mimpin tahlil, belum pijak, sedang segitu juga. Urusan rezeki urusan Allah, betul. Yang manggil ceramah nggak ada. Yang mati sepi, Allah masih kasih saya rezeki. Yang minta air banyak. Ini mohon maaf, bukannya sombong nih. Air di rumah saya segelas cepet. Percaya nggak? Segelas cepet. Pak Ustaz kalau di rumah nggak ada kerjaannya, baru pegang tasbih, diputar-putar sampai putus tasbih. Ya bukan diri gitu. Sambil habis sholat duha duduk di depan rumah ya, sambil pegang tasbih. Allah ya boleh dulu jadi Allah yang menurunkan itu nggak ada. Allah yang nyuruh ceramah nggak ada. Allah yang mati sepi lagi Allah. Itu lagi Allah di depan kelihatan ada ibu yang lagi jalan kaki arahnya menuju ke rumah. Dalam hati saya, wah ini nih yang mau ngasih rezeki.
Ini yang mau nganterin uang dalam hati saya. Wah, dengan semangat saya. Ternyata benar ibu-ibu itu datang ke rumah. Cuman anehnya, begitu dia lihat saya, gak uluk salam lagi, langsung teriak, Ustaz! Kata saya dalam hati, ini mah orang gila. Saya kira mau nganterin rezeki. Ustaz, tolongin saya Ustaz. Kenapa Bu? Tolongin saya Ustaz, suami saya udah 3 bulan ya pulang-pulang. Tolongin Ustaz. Bodoh kata saya, laki-laki dulu. Bukannya begitu Ustaz, saya minta tolong Ustaz, minta tolong didoain, minta tolong, minta air supaya didoain agar suami saya cepat pulang. Mudah-mudahan doa Ustaz mah rada diijabah, airnya rada manjur. Oh, air, taruh di sini. Saya ambilin air segelas ke dapur. Enggak saya apa-apain, cuma saya tiupin doa. Kata saya, nih, Bu, minum. Cuma sebelum diminum, baca bismillah dulu 1000 kali. Tahan nafas. Kata ibu-ibu, ada Ustaz, saya baca bismillah 1000 kali dan nafas mati. Lah kan kalau ibu mati airnya pulang. Udah kalau nggak kuat 1000 kali, baca aja 3 kali. Baca aja 3 kali, sisanya raupin ke muka, cuciin ke muka. Mudah-mudahan suami ibu ingat ke muka ibu, jadi cepat pulang. Oh ya udah Ustaz, makasih. Salaman, ngamplok, saya bisa cepet. Segelas. Padahal airnya mah air galon di sini gitu. Modalnya 5.000. Ada berapa gelas itu? Udah banyak Ustaz. Dapat 3 hari datang lagi ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya. Gimana suaminya udah pulang? Alhamdulillah Ustaz. Setelah didoain Ustaz, alhamdulillah suami saya pulang. Terus gimana kabar suami saya? Belum mati Ustaz. Kata saya waktu salah baca doa kayak saya. Pokoknya konsekuensinya jalankan semua perintah Allah, jauhi segala larangannya. Urusan dunia, urusan rezeki Allah yang ngatur. Dunia kecil bagi Allah Pak. Betul? Kedengar Bu? Kedengar? Bagaimana hidup kita tidak berkah kalau semua maksiat kita tinggalkan? Bagaimana hidup tidak berkah kalau semua kemungkaran kita hindari? Betul? Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan kita untuk berbuat keji dan mungkar. Kata ibu-ibu, Ustaz, dulu tetangga saya rajin sholatnya Pak. Terus maksiatnya jalan terus. Kata orang zaman sekarang STM sholat terus maksiat jalan. Sholat terus mabuk doyan ada? Atau apa ada? Weh Ustaz, kata tetangga saya rajin sholat emang ngomongin orangnya tiap hari. Ada? Ada? Hah? Nggak ada sekarang Pak. Yang begini ngomong sama saya. Udah. Lalu mana buktinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Nih, saya jawab sekarang ya. Dengerin ya. Mau dengerin ya. Mau dengerin ya. Saya jawab sekarang. Sesungguhnya sholat bisa bisa menghindar dari perbuatan keji dan mungkar jikalau kelakuan kita, perbuatan kita, akhlak kita, etika kita mencontoh ketika kita lagi sholat. Karena yang sholat ajarkan baik dari mulai rukun qalbi, rukun qalbi
mengingatkan kita agar terhindar daripada perbuatan keji dan emang apa yang sholat contohkan? Pertama, yang sholat contohkan kepada kita, kalau kita jadi manusia jangan sembarangan ngomong. Apa katanya, Bu? Apa katanya? Kalau kita jadi manusia jangan sembarangan. Ulangi. Yang sholat contohkan kepada kita, yang pertama, kalau jadi manusia jangan sembarangan ngomong. Contoh nih, lagi sholat nih. Saya tanya, ketika ibu lagi sholat boleh nggak bersuara? Boleh nggak bersuara? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tuh kan tadi udah dibilangin ada rukun qauli, maca takbiratul ihram, Allahu akbar. Atau kalau sholat nggak boleh bersuara mah sholat takbirnya gerang doang. Yang paling seru giliran amin di masjid, di musola berjamaah. Orang kayak kesurupan masal semua. Yang ngegerang semua. Sholat boleh ngomong nggak? Sholat boleh ngomong nggak? Enggak boleh, Sarmina. Makanya dengerin pertanyaannya. Boleh bersuara tapi nggak boleh berbicara. Nih contoh, ibu lagi sholat, anak datang nih, sholat zuhur umpama dapat 2 rakaat, anak datang, minta uang buat jajan, narik mau kena. Mak, minta uang, mak, buat jajan. Mak, minta uang, mak, buat jajan. Ibu jawab, kan ibu lagi sholat, batal. Betul. Jangankan bicara 1-2 kalimat, bicara 1 huruf disengaja ketika lagi sholat, batal sholat. Tuh, indah yang sholat ajarkan buat kita. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan berbicara, tapi jangan banyak bicarain orang lain. Lidah tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Sekali lukai hati orang, sampai mati tidak akan pernah hilang. Betul? Baca betul-betul aja dipikir. Makanya salamatul insan fil lisan. Selamat dan tidaknya manusia tergantung bisa tidaknya menjaga lisan. Makanya omongan bijak, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih. Mana ibu-ibu mah kurang pasti bisa jaga lisan, bener nggak Pak? Bener nggak? Ibu-ibu mah kurang pasti bisa jaga lisan. Saya tadi baru datang aja ngomongin sama ibu-ibu mah. Ya aku, kok kata-kata di kuping saya? Ya kan? Kadang-kadang lagi pengajian, gurunya perempuan masuk ke masjid, gurunya pakai gelang gede, habis ngomong. Bu, dia tuh ustazah, pulang baru dapat arisan kan udah. Tapi emas itu kuningnya begitu ya, emasnya kayak muncul. Disaut lagi sama yang di sampingnya. Itu mah kayak emas imitasi. Yang belinya di pasar mahal, harganya 35.000. Tuh, mak, kurang tapi bisa jaga lisan. Ya, Bu ya. Ngaku aja dulu. Kadang-kadang nih, yang paling sering lagi kondangan, padahal kalau lagi makan, di rumah sendiri makan. Ada tamu datang, suami istrinya cantik, suaminya jelek, dikatain saja di rumah. Itu katanya perempuan katanya, pintar kali ya, cantik suaminya jelek. Kalau saya nggak tinggalin. Datang lagi yang kondangan suami istri, suaminya istrinya jelek, habis dikatain. Itu laki-laki katanya matanya dibalik setan kali ya. Kenapa memang?
Aduh, kuat benar suaminya, istrinya kayak buntelan kentut. Tuh, ibu-ibu apa tuh? Kurang pasti bisa jaga lisan. Termasuk nih, Bu, harus jaga lisan terhadap anak. Jangan sembarangan kalau ngomongin anak. Bu, kita mah kadang-kadang kalau marahin anak kayak gak punya bro, bener gak? Kayak gak punya perasaan. Anak monyet, anak setan. Lah kalau anaknya monyet ibunya apa? Oh ya, hati-hati jangan sembarangan jaga lisan, Bu. Bu, itu omongan emak. Nih, khawatirnya gini nih, ketika ibu ngomongin jelek ke anak, ada Nabi Khidir lewat, didoain, diaminin sama Nabi Khidir, itu jelek terus anak Nabi Khidir. Makanya jangan sembarangan. Orang tua kita dulu pernah bilang jangan sembarangan kalau ngomongin. Walaupun anak kita kata orang-orang nakal, ih kamu ini pinter amat sih, kamu ini soleh amat sih, bisa nggak marah kayak gitu? Ya. Kenapa? Karena omongan emak itu nancap di hati anak, bahkan sampai mati akan ingat terus. Mana contohnya? Nih, jangan jauh-jauh. Contohnya jangan jauh-jauh. Saya pernah diajarin sama emak gini. Kata emak saya waktu kecil, mungkin bukan saya doang, semua juga pernah diajarin sama emaknya. Kata emak saya, Bin, kalau mau berak ngomong ya, kalau mau kencing bilang ya. Diajarin ya sama emak. Itu omongan emak nempel aja sampai sekarang. Mana buktinya? Contoh nih, lagi kumpulan begini. Apalagi lagi pengajian, lagi apa, atau perkumpulan apa tak? Kalau pengen kencing ataupun berak pasti ngomong. Ih, tak saya pengen kencing dulu. Ih, tak saya pengen berak. Ya, padahal pengen kencing pengen berak atau tinggal pergi aja. Kalau saya ngapain harus bilang, betul gak? Omongan emak tuh nancap di hati anak. Makanya jaga lisannya, jaga lisan. Satu dulu, jaga lisan, jaga lisan. Yang kedua yang sholat contohkan kepada kita, kalau jadi manusia nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Nih, di dalam sholat kan ada yang namanya sujud. Saya tanya nih, mohon maaf ya. Ketika kita lagi sujud, itu yang lebih tinggi muka apa pantat? Hah? Jawab dong. Ketika lagi sujud, yang tinggi muka apa pantat? Yang keras dong. Ketika lagi sujud, yang tinggi muka apa pantat? Padahal orang kalau dibilang ganteng, mukanya apa pantatnya? Hah? Jawab. Orang kalau dibilang cantik, mukanya apa pantatnya? Nih ibu nih, pakai kosmetik, beli kosmetik dari mulai yang mahal, dari mulai MS Glow, Wardah, Sari Ayu, Marta Tilaar, Pipa Keran, Panalon, itu dipakainya di muka apa di pantat? Hah? Di muka. Kalau ibu lagi ngaca, yang dikacain muka apa pantat? Hah? Muka dulu baru pantat. Tadi ibu begitu kalau ngaca, betul kan? Ayo ngaku. Muka dulu, udah rapi muka, depan baru. Kalau saya tahu kan istri saya juga perempuan kamu. Tuh, muka yang kita puja-puja, muka yang kita anggap luar biasa, ketika kita lagi sujud di bawah. Pantat yang anggap kita hina, yang ketika lagi sujud di atas. Tuh, hidup kita apa yang mau disombongin? Ketika lagi sujud muka aja kalah sama pantat, apalagi mau melawan Allah.
Betul? Makanya jangan yang kaya nggak boleh sombong, yang cantik nggak boleh sombong, yang muda nggak boleh sombong, yang jelek apalagi. Ya apa yang mau disombongin ke jelek? Jangan sombong yang cantik, jangan sombong cantik juga waktu muda, bener umur 25-30 cantik bener. Body masih kayak gitar Spanyol, muka putih kayak buah bengkoang, bibir merah kayak buah dalima, alis rapi kayak semut lagi paskibra. Muda, usia 50 ke atas, waduh, peot. Secantik-cantiknya nenek-nenek, kalau masuk salon, secantik-cantiknya nenek-nenek, ketika masuk salon, tetap aja keluar sama peot. Muka kayak jepretan, didudukin di motor, di bawah ngebut sedikit, muka ketiup angin, kopet. Yang kaya jangan sombong. Sebanyak apapun harta kita tidak akan dibawa mati. Ya, sebanyak apapun harta kita tidak akan dibawa mati. Tidak akan ada yang mau ikut sama kita. Nih, sesayang-sayangnya bapak sama istri, ketika istri mati, bapak mau ikut. Borok. Kadang-kadang istri mati, yang nangis mata sebelah doang, sebelah kanan. Yang kiri mengelirik janda mana ya bongkar. Nenek pun nih sayang sama suami, kalau suami mati mau ikut? Enggak. Makanya saya masih tergatel kalau ada orang mati suaminya, ibu-ibu tidur janda, aduh bang, saya mah nggak sanggup bang, ditinggalin abang, bang anak masih kecil-kecil bang, waduh bang, kalau begini mah saya mau ikut aja bang, waduh bang, sampai beruntung, belum saya bang. Giliran pas mau dipendem, dikubur, kata Amir, kata tukang gali kuburan, wow bu, sini bu, katanya tadi nangis begini bu, wah belum dikubur, cepat ini masuk. Kata ibu aku bilang, aduh maaf tadi mah bercanda. Tuh, yang kaya jangan sombong, kalau kita sudah mati gak bakalan dibawa. Ya, gak boleh. Andai kata ada makhluk Allah yang sombong itu cuma satu, iblis. Awas ya. Dulur nggak boleh sombong tuh yang sholat ajarkan kepada kita. Dah sedikit aja. Yang ketiga, yang sholat ajarkan kepada kita, kalau kita jadi manusia harus kompak, harus sama-sama, jangan dibeda-bedain, jangan dipilih-pilih, betul? Kudu kompak. Lihat orang sholat di masjid, di dalam masjid semua orang sama, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang membedakan, betul? Tuh contoh orang ketika sholat di masjid kompak, madhabnya sama, ke kiblat, takbirnya satu, Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang orang Jawa takbirnya pakai bahasa Jawa, Allah sing leuwih gede. Jangan mentang-mentang orang Sunda takbirnya pakai bahasa Sunda, Allah anu leuwih agung. Nggak boleh, mau orang mana sama, madhabnya ke kiblat, takbirnya satu, Allahu Akbar. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Semua mukmin itu sama, semua mukmin itu saudara. Makanya jangan dibeda-bedain, jangan dipilih-pilih, jangan mau dipecah belah, jangan dipilih-pilih.
Ini mah kadang-kadang mohon maaf di kampung saya di sana. Giliran yang mati orang kaya yang tahlil banyak. Zikir juga semangat. Dikira Allah, Allah. Dikira Masya Allah. Giliran yang mati yang miskin, yang tahlil sepi. Ada juga yang zikir yang kayak orang lagi bengek. Jangan, belum tentu yang miskin lebih hina daripada orang kaya. Karena di hadapan Allah bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena hartanya, melainkan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Yang salat ajarkan kepada kita. Ya. Yang keempat, jam berapa ini? Main terus baik. Ceramah mah mau sebentar mau lama udah sama. Ceramah mah amplop mau udah dilem. Mohon maaf, saya mah nggak perlu amplop, nggak perlu amplop. Apalagi yang undangnya itu saudara saya Ustaz Jainuddin, jadi nggak perlu amplop saya. Mau dikasih, sih juga. Dikasih saya mah nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau nggak malu mah. Bohong. Saya mah amplop mah nomor apa itu? Nomor pertamanya mah berkat saya mah. Karena kalau saya pulang dari ceramah, istri saya pasti nanya. Kata istri saya, Fafa, ceramah dari mana? Warin dulu. Mana berkatnya? Enggak dibawain. Habis ke rumah canda ya. Makanya penting berkatnya. Bungkus saya yang rapi. Jangan dikantong kresek. Masalahnya saya punya pengalaman pribadi pahit. Saya kan kalau ceramah masih naik motor. Dulu dibawain berkat, dibungkusin pakai kantong plastik. Pas begitu ngebut di depan gak kelihatan, ada polisi tidur. Berkat jebol. Masya Allah, isinya berkat itu. Ada salad, ada jeruk, ada pokamak sama nasi. Itu jeruk pergelutur di tengah jalan. Bayangin bro, jam 1 malam saya mengutin jeruk di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat, ditanya sama orang, Ustaz, lagi ngapain? Lagi nungguin ilham. Padahal saya lagi nungguin dia lewat, mau lanjut ngikutin jeruk. Makanya Nabi, untung saya bawa sorban. Nih, itu sorban, bukan buat gaya-gayaan nih, buat antisipasi. Takut berkat jebol lagi. Kan enak biar bungkus. Pas saya bungkus semua itu pakai sorban, nasi campur sama pasir melulu. Giliran pulang ke rumah kan ada bocah di rumah ya. Tahu sendiri bocah santri. Kalau lihat berkat, nggak cuci muka lagi dia, main empat aja. Begitu lipat batak padahal. Kenapa kah? Nasinya belum matang kali Pak Ustaz. Bukannya belum matang, belum makannya meleng. Pas dia lihat, kan pasir meleng Pak Ustaz. Ya berkat saya jebol. Ya apa yang saya? Terus saya menceramah itu cukup sejam sih. Di mana-mana saya itu cukup sejam. Iya, cukup sejam sih. Lebih dari sejam lembur. Yang ke berapa tadi? Oh 10. Langsung beres dong gitu Pak. Yang berapa tadi? 4.
Yang sholat ajarkan kepada kita, kalau kita jadi manusia harus berilmu. Nih, catat tadi, penting nih. Kalau kita jadi manusia kudu sebab kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu. Rajin sholatnya, rajin sujudnya, rajin ibadahnya, tapi tidak didasari dibarengi dengan ilmunya, mardudatun latu balu. Sholatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Nah, oke. Makanya kalau urusan ibadah gak paham, tanya sama ustaz. Tuh, ustaz ada. Kalau urusan ibadah gak paham, gak ngerti, tanya sama kiai. Zaman sekarang mah begitu sih. Nanya ke ustaz gak mau, ke kiai gak mau, maunya nanyanya bacanya di Google. Betul gak? Yang akhir kemudiannya orang sholat di masjid pada ngerasa bener dewek. Nih, saya punya pengalaman juga. Saya pernah ribut ketika sholat di masjid. Ribut sama orang. Sholat ribut sama orang. Bagaimana tidak, Bu? Iki uang sholat di samping kita, ke. Orang nih sholat di samping saya nih. Sejadah 2 habis sendiri. Begitu, Bu. Kakinya, kata saya dalam hati, 2 sekor jangan orang. Yang lebih enak lagi, kelingking saya diinjak. Kelingking saya diinjak. Saya tarik keluar. Diinjak lagi. Saya tarik garis. Diinjak lagi. Dapat 2 rakaat, 2 rakaat. Saya injak balik. Mati loh. Akhirnya dia batal, saya batal. Yang mantap dia batal karena dia marah. Langsung teriak, "Loh Pak, kok Bapak injak kaki saya?" Dulu tolong jangan injak kaki saya. Kalau lu injak kaki saya juga bakal injak kaki lu. Kata dia, Pak, saya harus injak kaki Bapak. Kalau nggak saya injak nanti ada setan masuk. Setannya lu. Memang harus rapat, tapi nggak mesti injak keling. Yang dimaksud diisi setan kalau kosong ukuran 1 or. Kan di fikih sudah diajarin tata cara sholat berdiri baik dan yang benar. Antara lelaki bagaimana, antara yang perempuan bagaimana, sudah diajarkan. Kalau lelaki ketika berdiri kakinya dibuka ukuran 1 kilan. Nggak usah gini juga kali. Ukuran 1 kilan aja dibuka. Kalau perempuan berdirinya agak dirapetin, jangan dibalik. Kalau lelaki dibuka, kalau perempuan dirapetin. Kalau dibalik lelaki dirapetin, nggak bisa sujud, ada yang kecepet. Kalau perempuan dibuka, khawatir ada angin masuk. Tuh sekarang lihat sholat orang sholat di masjid, macam-macam. Ada yang takbirnya kayak orang ngedorong mobil mogok. Allahu Akbar. Ada yang takbir yang tangannya ke atas. Allah. Ada yang ke samping. Allah. Ada juga yang pelit pakai tangan. Dan dipikir juga sudah diajarin cara ngangkat tangan yang baik dan yang benar. Emangnya nggak boleh ngangkat tangan? Bukannya nggak boleh. Ngangkat tangan itu sudah hayat, silahkan mau bagaimanapun. Tapi kan cari keagungannya, betul? Buat nambah pahala. Dipikir sudah diajarin. Kalau ngangkat tangan lelaki nih, ngangkat tangan nih. Oh, tangan diangkat, jelinci dibuka, lurusin sama bahu. Allah, lurusin sama bahu. Perempuan di dada aja buat ganjel. Naruhnya kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tempatnya di bawah dada, di atas pusar. Allah ya Akbar. Pernah ada orang yang naruh tangan di bawah pusar, ada nggak? Kayak orang yang lagi jaga tendangan bebas. Allah ya Akbar. Tuh makanya kalau urusan ibadah
tahu ilmunya, kalau nggak tahu biar sholatnya rapi. Ya, termasuk nanti nih, sebentar lagi kita tarawih nih. Sebentar lagi kita puasa nih, tarawih nih. Kalau nggak tahu ilmunya cari, tahu maupun masih jauh, maupun masih lama. Nih, saya tanya nih, kalau ibu-ibu tarawih di sini, kalau pengennya imam yang cepat apa yang lambat? Yang cepat, sama kayak kampung saya. Emang begitu sih kita melihat, suka pilih-pilih. Siapa imamnya? Si Alif, wah lama dia lama. Sama juga. Makanya nih Pak Ustadz, nanti kalau taraweh yang aki-aki mah tolong jangan imam dulu. Kenapa? Lama aki-aki. Kan tahu sendiri gigi udah habis semua, napas udah ngebobos. Sekali baca lama batuknya bukan main, sarung merosot aja. Aki-aki maju. Nih, akan mau sholat tarawih. Kata ibu-ibu di belakang, waduh, tarawih sampai sakit. Malah sekali baca Fatihah dibacanya satu-satu, sekali baca sarung merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Sarung merosot dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Merosot dulu kan? Atau sampai bolak-balik gulungan sarung sampai di leher. Mana nggak pakai celana? Aduh, pas ketika sujud penakol beduk kemana-mana. Kata anak kecil di belakang, kamu tuh imam sujud kakinya ada 3. Dijauh sama temen itu bukan kaki, standar mio. Sholat 20 tarawih 20 rakaat ditambah witir 3, kalau kelamaan kesel, betul nggak? Tapi kalau cepat jangan kecepatan. Ini mas sholat kayak orang lain kesurupan. Tarawih dibentak-bentak. Baca Fatihah sekali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata imam yang muda di belakang, mantap. Ini very. Tinggal laki-laki di belakang. Waduh, mati gua. Tarawih dapat 4 rakaat, tapi bukan dapat 8 rakaat, tapi pulang neng tersendal. Ditanya sama Pak RT, mau kemana ke? Pulang lah, Dek. Kan belum beres tarawih. Imam setan. Saya rukuk, dia sujud. Saya sujud, dia bangun. Imam setan. Tuh, kalau cepet jangan kecepatan. Ya, kenapa? Khawatir Madinah yang ke bawah, nanti sholat kita hanya dapat capeknya doang. Tuh, ya, lama jangan kelamaan, cepet jangan. Tuh, yang sholat ajarkan kepada kita cari ilmu, termasuk sama anak-anak ibu. Bu, kalau ibu punya anak-anak nih, Buya, didik biar berilmu anaknya. Kayak tadi itu ya, ngeliat semangat dia. Ini kenapa jadi kayak ikutan laki-laki terus dulu? Buya, lihat senang Buya. Masya Allah. Apalagi pas mahalul qiyam, netes di saya mah. Tahunya ketincap tadi sama laki. Bu, kalau kita punya anak didik punya ajarin agama. Kalau ibu nggak
ya, biar diajarin. Betul? Siap? Siap? Kudu bisa ngaji anak. Minimal anak itu bisa baca Quran. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita bertujuan ingin dunia, silahkan sekolah yang tinggi, tapi jangan tinggalkan akhirat. Iya, bro, kita makan kadang-kadang kemana? Kalau anak nggak sekolah, habis dimarahin. Ustaz mohon maaf, waktunya tinggal 10 menit lagi. Yes. Udah nih ya. Ini benar Pak? Gimana nih? Gimana nih? Jadi gini ya, nantinya kalau kalau enggak datang ke tujuan, kayak ngambang. Bro, kalau kita punya anak didik, kadang-kadang kita bakal balik. Kalau anak gak mau sekolah, habis dimarahin. Sekolah. Kalau nggak sekolah, kamu nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah, nanti makannya bagaimana? Emang makan pakai ijazah? Pakai nasi makannya. Bukannya melarang sekolah, silakan sekolah, silakan. Bahkan bila perlu jangan cukup sama SMA, bila perlu jadi mahasiswa. Mahasiswa, ya. Tapi ilmu akhirat jangan ditinggalkan. Nanti pun ketika ibu mati nih, kalau anak bisa baca Quran, enak, ada yang jalahin, ada yang bacain Quran, ada yang bacain Yasin, ngalir pahalanya ke orang tuanya. Coba kalau anak ibu nggak bisa baca Quran acan, jarah ke kuburan emaknya. Bukannya bawa Quran, malah bawa air doang setekok. Itu kuburan emak disirami aja pakai air. Udah mah anaknya 5, satu orang 1 teko, aturan dong kuburan. Emaknya sampai ngomong dalam kuburan, cek tolong, air lagi, kopi dong. Makanya harus bisa bukannya dibaca Al-Quran, bukannya tahlil, malah terus batu nisan. Curhat lagi sama kuburan, nasihat di sana. Tunggu lagi disiksa. Yang lebih parah mah ada, yang lebih parah yang mana? Anak bisa ngaji yang lebih parah. Jarah ke makam emaknya, bawa anaknya masih kecil, pulang jarah anaknya nangis aja, disalahin emaknya. Ini neneknya kalian ngikutin. Iya. Lari ke depan rumah langsung ngawur-ngawurin garam. Kalau sayang aja sama putu, jangan ngikutin. Kalau melihat jauh aja, jauh. Kalau saya jadi ibunya saya cekek tuh anak. Makanya punya diajarin ngaji ya anaknya. Dah, yang terakhir, karena waktunya udah malam nih. Yang terakhir, kalau kita jadi manusia, kumpulkan amalia sebanyak-banyaknya untuk bekal kita hidup nanti di akhirat. Karena akan ada kehidupan setelah kematian. Semua amalia kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun amal baik kita akan dilihatkan oleh Allah. Sekecil apapun amal bagus kita akan dilihatkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bagus, balasannya bagus. Kalau jelek, balasannya jelek. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum rajin ibadah, mudah-mudahan rajin. Yang belum rajin berjamaah, mudah-mudahan jadi rajin berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh, solehah. Puncaknya
Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sirrin wa ma'mul wa bahratul rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rupanya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata saya yang menyinggung para hadirin, mohon maaf, bukan maksud untuk menyinggung. Jikalau ada yang tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Arifin selaku pemimpin Majelis Taklim Hidayatul Hidayah daripada Rencan. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.